Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Karunia Roh Kudus bagi orang percaya, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, karunia dan kasih karunia atau karismata dan karis sangat berbeda. Memang keduanya diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Namun kasih karunia berguna untuk keselamatan orang yang menerimanya. Tetapi karunia dianugerahkan demi kepentingan atau untuk keselamatan orang lain. Jadi, setelah seorang menerima kasih karunia yang menyelamatkannya, maka ia diberi karunia untuk melayani dengan tujuan agar orang lain diselamatkan. Karunia adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan bagi jemaatnya agar dapat melayani orang lain bagi kemuliaan Tuhan, bukan sebagai tanda kedewasaan rohani. Jemaat di Korintus kaya dengan karunia, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekacauan yang memalukan. Karena itu Paulus memberikan surat pengembalaannya dengan tujuan supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 1. Mari kita memperhatikan beberapa hal tentang karunia roh. 1. Sumber karunia roh. Ayat 1 sampai ayat 6. Kata karunia diterjemahkan dari bahasa Yunani charis, yang berarti pemberian. Bagi Paulus, karunia adalah suatu pemberian anugerah Allah untuk kepentingan jemaatnya. Karunia bukan diberikan Allah untuk membanggakan atau memuliakan diri sendiri. Paulus ingin menekankan bahwa karunia apapun jenisnya, pemberinya adalah Roh yang sama. Tekanan Paulus adalah pada Allah sang pemberi karunia itu, bukan pada orang yang mendapatkan karunia itu ataupun jenis-jenis karunia itu. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang keadaan mereka sebelum dipulihkan. Ayat 2. Bertujuan agar mereka menyadari bahwa Roh Allah tidak tinggal di antara para penyembah berhala. Ayat 3a. Paulus ingin agar jemaat dapat membedakan karunia yang dari Allah, yaitu karunia Roh Kudus yang sejati dan pewahyuan yang palsu. Segala sesuatu yang dari Allah akan memuliakan Allah, dan tandanya mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat 3b. Ada rupa-rupa karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib, tetapi semua berasal dari satu Allah, satu Tuhan, satu Roh, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. 2. Jenis karunia roh. Ayat 8 sampai ayat 11. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setidaknya memiliki satu karunia. Adapun karunia itu adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, yaitu karunia untuk mengetahui rahasia Injil. Berkata-kata dengan pengetahuan adalah karunia untuk mengetahui hal-hal yang rahasia. Pasal 2 ayat 13. Sedangkan karunia iman berarti iman mujizat atau iman terhadap kuasa dan janji ilahi. Mereka mampu tetap memperkatakan kebenaran Kristus di tengah bahaya yang dihadapi. Karunia menyembuhkan artinya menyembuhkan orang sakit. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk melakukan mujizat, seperti membangkitkan orang mati, mencelikan yang buta, bisu berbicara, tuli mendengar, dan lumpuh dapat berjalan. Kepada yang lain diberikan karunia untuk bernubuat, dapat diartikan menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan kemampuan istimewa yang diberikan oleh Roh. Karunia membedakan roh merupakan kemampuan untuk membedakan mana nabi yang benar dengan nabi yang palsu. Kepada yang seorang Tuhan memberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sebagai catatan bahwa bahasa roh bukanlah tanda orang percaya, melainkan perlengkapan yang diberikan Tuhan untuk membangun jemaat yang adalah tubuh Kristus. 3. Tujuan karunia roh. Ayat 7. Pada ayat 7 Paulus menyebutkan tentang tujuan pemberian karunia bagi orang percaya, yaitu untuk kepentingan bersama, yang dijelaskan selanjutnya oleh Paulus dalam perikop berikut ini. Dalam perikop berikutnya, pasal 5 ayat 12 sampai ayat 31. Karunia lahiriah yang berasal dari kelimpahannya haruslah dimanfaatkan bagi kemuliaannya. Semua karunia itu adalah kepercayaan yang ditaruh tangannya untuk kepentingan bersama.
Karunia rohani diberikan supaya seorang yang sudah diselamatkan dapat membangun tubuh Kristus melalui gerejanya dan membawa banyak orang melihat Kristus dan memuliakannya. Karunia diberikan sesuai dengan kedaulatan Sang Pemberi. Karunia tidak diberikan sesuai dengan kehendak manusia, tetapi sesuai dengan keinginan Roh. Ayat 10. Tidak ada sesuatu pun yang mengendalikannya. Ia memberikan karunia sesuai dengan yang dikehendakinya. Ayat 11. Sahabat Iktus, semua orang Kristen di sepanjang abad, termasuk kita, diberi karunia untuk membangun gerejanya. Setidaknya setiap jemaat memiliki satu karunia yang dapat dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Karunia adalah pemberian Allah yang diberikan sepenuhnya kepada kita, dan kita hanya tinggal mengelolanya dan mengembangkannya sehingga tujuan dari pemberian karunia itu tercapai. Saya tidak boleh menjadi sombong karena memiliki banyak karunia, sebab semuanya itu adalah pemberian Tuhan untuk saya gunakan membangun gerejanya. Tetapi juga saya tidak boleh merasa tidak memiliki karunia apa-apa, karena Tuhan telah merancang setidaknya satu karunia yang tajam untuk saya kembangkan. Mengapa saya harus bertengkar untuk karunia yang berbeda-beda? Bukankah hal ini justru memperkaya gereja Tuhan? Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa karunia yang ada pada saya bersumber dari Tuhan? Karunia apa saja yang Tuhan berikan kepada saya? Untuk tujuan apa Tuhan memberikan karunia Roh kepada saya? Tuhan Yesus, saya telah menerima kasih karunia yang menyelamatkan saya. Bahkan juga saya menerima karunia Roh yang harus saya gunakan untuk melayani orang lain, sehingga mereka mendengar kabar keselamatan melalui gerejamu. Ya Yesus, betapa dahsyatnya kekuatan gereja jika setiap anggotanya tidak saling iri hati dan menjatuhkan, melainkan menyatukan karunia rohani, sehingga jemaatmu terbangun dan menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya. Amin. Setiap orang percaya diberi karunia untuk melayani melalui gerejanya. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang